Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa Allahumma ukhshurna yawmal qiyamati ya rabbana ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi, baik yang hadir ataupun yang mengikuti acara ini melalui televisi dan radio atau yang lainnya, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita agar kita semakin kenal dan semakin tahu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk bab baru, yaitu babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad tertawa. Hadatsana Ahmad bin Mani akhbarana Abbad bin al-Awwam akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana ada fi saqi Rasulillahi, di betis baginda Nabi itu humusyatun. Humusyah itu adalah ramping dan padat. Ini mifati betis baginda Nabi. Wa kana, dan baginda Nabi itulah yadhaku, tidak pernah tertawa, illa tabassuma, kecuali dengan senyum. Senyum yang tampak. Fakuntu, dan sungguh aku, idza nadartu ilaihi, jika aku melihat baginda Nabi, qultu akhalal ainaini, kedua mata beliau bercelak, walaysa bi akhal, tapi beliau tidak pakai celak. Akhalul ainaini, bercelak kedua mata beliau, walaysa bi akhal, tapi beliau tidak pakai celak. Karena pada mata baginda Nabi adalah mata beliau mata yang paling indah. Tanpa bercelak sudah indah. Kemudian riwayat beliau bercelak ini untuk sebagai contoh bagi umat, seperti yang diterangkan pada pertemuan yang lalu. Sunnah menggunakan celak bagi kaum pria disepakati, tidak ada masalah, baik di dalam rumah, di luar rumah. Bagi wanita di luar rumah, di dalam rumah, ya jelas. Untuk suami oke, akan tapi di saat untuk orang lain ada khilaf dalam hal ini. Maka yang tidak ada khilaf justru celak bagi kaum pria. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Ibnu Lahiyah an Abdullah bin al-Mughirah an Abdullah bin al-Harith bin Jas radhiyallahu taala anhu annahu qala, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seseorang yang murah senyum. Aku tidak melihat orang yang murah senyum seperti Rasulullah. Jadi sudah indah. Jadi dari parasnya yang ganteng itu dihiasi dengan senyumnya yang indah. Hadatsana Ahmad bin Khalid al-Khallal, hadatsana Yahya bin Ishaq as-Sailahani, hadatsana Laits bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah bin Haris berkata, maka dhahiku Rasulillah illa tabassuma, maka tidaklah ada dhahiku Rasulillah, tertawanya Nabi, illa tabassuma, kecuali senyum. Qala Abu Isa, hadza haditsun gharibun, ini hadis gharib min hadits Laits bin Sa'id. Gharib itu bukan berarti enggak bisa dipakai, bukan. Gharib itu adalah masalah perawinya. Salah satu dari tabaqahnya adalah satu, wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Haddatsana Abu Ammar al-Husaini bin Hurayth, haddatsana Waqi' haddatsana al-A'mash an al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Dzar beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
inilah a'lamu awwal rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruj minan nar. Allah, aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga dan yang terakhir masuk surga. Awwalur rajulin yadkhulul jannata, orang pertama yang masuk surga. Wa akhir rajulin yakhruj minan nar, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, berarti kan paling terakhir masuk surga. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan seorang nanti di hari kiamat. Fa yuqalu aridu alaihi sighara dhunubihi. Allah merintahkan kepada malaikat untuk berikan kepadanya paling kecil daripada dosa-dosanya. Wahyu ba'anahu kibaruha, dan dosa yang sudah gede sembunyikan dulu, yang kecil dulu ditampakkan. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya orang tersebut, amilta yaum kada kada wa kada, di hari ini kau melakukan ini, nanti begitulah keadaan di akhirat. Kita nggak bisa mengelak dosa-dosa kecil, saudara. Hari ini kau melakukan ini, kada wa kada wa kada. Wa huwa muqirrun, dan dia mengakui. La yungkiru, tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Wa huwa mushfiqun min kibariha, dan dia takut yang kecil ditampakkan. Waduh, takut dengan yang gede. Fa yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atuhu, kepada malaikat-malaikat, Allah merintahkan malaikat, atuhu, berikan kepada dia. Maka kulli sayyi'atin, ganti dari kejelekannya tadi, amilaha, yang ia lakukan, kejelekan ia lakukan, ganti dengan hasanatan, kebaikan. Fayaqulu, kemudian orang itu berkata, innali dzunuban la araha huna. Aku punya dosa tapi kok enggak kelihatan sekarang. Qala Abu Dzar berkata, wa laqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku melihat Nabi itu tersenyum sampai kelihatan nawajid, nih gigi yang kuat. Jadi senyumnya lebar. Jadi apa yang buat Nabi tersenyum ini? Ya unik. Jadi di saat ditunjukkan dosa kecilnya, takut. Yang kecil saja ini dibuka. Wah, nanti kalau yang gede gimana saya? Tak taunya yang kecil diganti dengan yang baik. Wah, yang kecil saja diganti yang baik. Wah, kalau yang gede, maksudnya dia malah pertama disembunyi, nggak berani dia menyebut dosa gedenya. Karena bakal dihukum. Rupanya Allah yang Rahman ternyata menggantikan dosa kecilnya dengan pahala, dengan kebaikan. Lalu dia mikir, dosa gede saya mana? Wah, berani dia nyebutkan dosanya. Tadi ketakutan. Maka inilah menjadikan baginda Nabi tersenyum. Tapi yang ingin dihadirkan oleh Imam Tirmidzi di sini, kisah senyumnya baginda Nabi. Jadi paling pol Nabi kalau tersenyum, tertawa adalah senyum lebar hingga terlihat gigi geraham yang untuk menggigit, nawajid. Yang kuat, gigi. Jadi tawanya tawa lebar baginda Nabi. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala hajabani Rasulullah mundu aslamtu wa la ra'ani illa dhahika. Hajabani, katanya, telah terhalang aku. Hajabani telah menghalangiku, melarang Rasulullah SAW untuk aslam. Setelah aku masuk Islam, aku dilarang masuk di rumahnya ya, untuk berkhitbah. Wala ra'ani illa dhahik. Akan tapi aku tidak melihat Nabi melihatku kecuali dengan senyum. Maksudnya apa? Yang ini dihadirkan Imam Tirmidzi laki-laki adalah senyumnya, bukan masalah kisah nggak boleh masuknya. Masuknya ada hal lain, karena yang khidmah kepada Nabi harus orang khusus yang dipilih. Tidak semua orang boleh keluar masuk rumah beliau. Akan tapi yang dihadirkan adalah Nabi itu biasa senyum, menebar senyum. Basam. Jadi tampak dari Nabi adalah senyum. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah
An Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala ma hajabani Rasulullah illa wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak terhalang, Nabi Muhammad tidak melarangku untuk masuk ke tempatnya. Wala ra'ani, dan aku tidak melihat, dan Nabi tidak melihatku lagi mundu aslamtu, setelah aku masuk Islam, illa tabassama, kecuali tersenyum. Sebelum masuk Islam ya, Nabi bukan berarti cemberut terus kepada, akan tapi ini kisah tentang bagaimana senyumnya Nabi. Sebelum masuk Islamnya, perawinya ini, Jarir, qala beliau, jadi sebelum masuk Islam ya biasa. Nabi bukan tampak serem kepada orang di luar. Akan tapi setelah kepada kaum umatnya, Nabi sering tampak senyumnya, maksudnya begitu. Dan hendaknya kita pun juga demikian kepada umat Nabi Muhammad, seperti Nabi melihat umat beliau dong. Biasakan dengan senyum, jangan biasa muka masam kepada saudaranya, ya. Dikit-dikit marah, dendam dan sebagainya. Tampak senyum ceria, bahkan itu dikatakan wajah ceria, apalagi tampak senyum ini sedekah. Sampai dikatakan sedekah tabassumuka ala wajhi akhika sadaqatun, tersenyumnya di wajah saudaramu sedekah. Bersedekah dengan senyum. Ada orang mukanya muka serem, nggak bisa senyum, jarang ketawa, kayak ngelihat kayak malaikat yang lihat neraka. Cobalah biasa berlatih senyum. Itu adalah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Hanad bin Sari, hadatsana Abu Muawiyah an Amas an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah arifu akhir ahli nari khurujan. Aku tahu orang terakhir ahli neraka yang keluar. Rajulun yakhruju minha zakhfa. Orang yang keluar kesot dengan bokongnya. Yaqullahu intalik fadkhul jannah, wadkhul jannah, pergi, ayo masuklah surga. Waqala fayadhhabu liyadkhul, pergi untuk masuk surga. Fayajidun nasa qad akhadhu al-manazila, rupanya di surga sudah orang punya tempat masing-masing. Fayarji'u, kemudian balik keluar dari pintu surga lagi. Rabb ya Allah, qad akhadha an-nasu al-manazil, sudah full, rumah-rumah sudah pada ditempati. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan, atadhkuru zaman alladzi kunta fihi, apakah kamu ingat masa-masa di saat dulu waktu di dunia? Fa yaqulu na'am, fa yuqalu lahu tamanna, berangan-anganlah kau. Fa yatamanna, kemudian berangan-angan, fa yuqalu lahu fa innalaka alladzi tamannaitahu. Coba, kamu ingat keadaanmu waktu di dunia dulu? Ya ya Allah. Coba, kalau kau pengen rumah paling bagus yang kau angan-angan dulu, pengen rumah kayak apa sih? Akhirnya betul ingat di dunia, iya, tetangga punya rumah gede, aku pengen lebih gede, yang enak, ada kolam renang segala macam. Dia berangan-angan seperti itu. Lalu dijawab oleh Allah, fa innalaka, ini surga bukan dunia. Fa innalaka, maka sekarang sesuai dengan angan-anganmu akan diberi. Fa innalaka allati tamannaitahu, engkau akan dapatkan seperti angan-angan, kan? Wa asrata adhafid dunya, tapi lebih lipat-lipat lagi, 10-an lipat kali. Kemudian hamba ini berkata, atas kharni, ya Allah, maksudnya kau ngejek saya, maksudnya nggak percaya, wa antal malik, engkau adalah yang memiliki semuanya ya Allah, kenapa kok? Maksudnya dia itu dengan dosanya masuk surga telat, di saat diberi seperti itu bingung dia, seperti ini nggak pantas ya. Qala waqad ra'aitu Rasulullah laini, aku melihat Rasulullah dhahika hatta badat nawajitu, aku melihat Nabi itu tersenyum sampai kelihatan ini. Maksudnya itu kisahnya orang masuk surga terakhir dari neraka disiksa lama-lama, ternyata giliran masuk surga, orang sudah masuk surga sudah lama, mungkin sudah ribuan tahun di surga itu, karena di neraka juga lama dia. Akhirnya ini sudah punya rumah indah-indah di surga, dia masuk bingung, ya Allah, rumahku, aku tidak punya rumah ini. Dia ingat kehidupan di dunianya dulu. Oleh Allah sudah coba kau berangan-angan minta rumah kayak apa? Aku pengen rumah kayak begini. Akhirnya diberi berkali-kali. Dia masih belum percaya.
Karena ternyata kenikmatan di akhirat luar biasa. Bandingannya apa? Dari diseksa ke neraka. Dientaskan saja sudah aman kalau belum masuk surga. Ke dunia lagi saja sudah aman. Akan tapi mau masuk surga maka dia seolah terkait bingung, kayak nggak pantas. Apakah benar nih guyonan nih? Masa saya dapat begitu? Dan Nabi itu melihat orang begini, ya ginilah keadaan. Surga yang luar biasa dahsyat, orang ahli neraka yang masuk surga bingung. Dan Nabi tersenyum. Sampai di sini dulu insya Allah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran kasiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya Puji dari Brebes ingin bertanya. Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok. Satu sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud, 4 kali mud. Kalau mud, 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2,6, 4 sampai 2,8 antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian itu memperkenankan dengan tegas beliau tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasusnya kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa. Gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu jika ingin menggunakannya, ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i. Kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok. Kalau zabib setengah sok. 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka. Ya, bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi sudahlah, para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan.
Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja. Jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh-boleh saja. Dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja. Jangan ragu dan jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak. Orang fakir yang sesungguhnya. Orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelumnya kami informasikan kepada para pemirsa, para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Buya, bisa bertanya melalui via telepon dengan menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Baik, selanjutnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan. Dan mungkin tampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawat ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Muhammad Aidil Adha dari Kalimantan Selatan. Ya, baik, silakan bertanya langsung kepada Buya, Pak. Dari mana tadi? Dari Kalimantan Selatan, lagi. Baik. Oke. Assalamualaikum Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, semoga Bu Yahya sehat walafiat. Amin insyaallah. Doanya semoga juga di sana sehat semuanya. Amin. Oke Bu ya. Ulun beberapa kali membuka YouTube-an tentang kasus ulun yang mengalami karena was-was Bu ya. Baik. Oke. Jadi beberapa cara yang ulun teknik yang ulun pakai dari beberapa klip video sampean masih saja belum bisa Bu ya. Apa ada teknik untuk was-was apa ini? Was-was. Was-was apa dulu? Was-was masalah niat aja Bu ya. Dari niat mandi, niat wudu, niat puasa, semuanya tentang masalah niat aja. Itu pasti kurang mantap, kurang yakin gitu Bu ya. Baik. Oke. Baik, selesai. Insyaallah kami beri jawaban. Ulun minta doanya Bu ya, semoga ulun dimudahkan hilangkan was-was ini Bu ya. Amin amin. Baik. Amin nggih. Baik. Syukron Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menghilangkan was-was adalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada Anda yang baru mandi, baru wudu. Orang mandi ada mandi biasa, ada mandi besar. Baik. Jika Anda ke kamar mandi mau mandi besar, lalu Anda mengguyur semuanya. Kemudian Anda ditanya oleh istri Anda atau teman Anda, mandi apa tadi? Kalau spontan Anda memilih mandi besar, berarti ada niat di dalam hati Anda. Kecuali waktu Anda ngomong, aku mandi biasa. Wah, berarti bukan. Jadi intinya adalah, yang Anda yakini, was-was itu kan merusak keyakinan. Kalau ditanya ngapain tadi? Mandi besar. Ya sudah. Kalau mandi besar berarti sudah niat tadi. Buktinya waktu ngomong spontan dia mengatakan mandi besar. Supaya tidak was-was. Kenapa? Yang jadi masalah, bahkan ini ulama jelas, kalau seandainya kita ragu setelah mandi, gak usah dipikirin. Karena kalau kita masuk kamar mandi sudah mengguyur air ke kepala, dan tidak setiap saat kita mengguyur juga, berarti ini pasti mandi besar. Jadi niatnya adalah maksud di dalam hati, gak usah pakai nawaitul ghusla. Bagi yang kena was-was sudah dihindari, tidak usah pakai nawaitu, langsung saja mandi. Kalau ditanya ngapain? Mandi besar. Sudah. Dan setelah ditanya ngapain tadi mandi besar, berarti sudah niat. Itu untuk mandi besar. Wudhu pun juga demikian. Wudhunya lintasan. Kalau ditanya wudhu, kalau urutan pekerjaannya adalah rapi dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, ke kaki, itu pasti wudhu. Kalau orang biasa nggak akan begitu urutannya, bisa kaki dulu dan yang lainnya. Maka urutan itu sendiri qarinah, petunjuk bahwasanya Anda itu nggak melakukan pembasuh hal-hal yang biasa, pasti wudu. Asalkan urutannya benar berarti itu wudu. Kecuali Anda habis cuci tangan, kemudian sikat gigi, nyuci kuping, itu pasti bukan wudu. Jadi kuncinya, kalau Anda menjalani urutan wudu persis seperti wudu ini, maka itu adalah sudah wudu. Kenapa? Berarti sepanjang Anda melakukan kerjaan ini Anda sudah niat. Buktinya apa? Habis basuh wajah, basuh tangan. Kalau bukan wudhu pasti habis wajah, enakan kaki dulu deh, begitu. Ini urusan wudhu. Urusan sholat memang agak berat, urusan sholat mazhab Syafi'i, karena membersamakan antara
niat muktabarat yang 3 itu, kalau sholat fardu aku bermaksud, kemudian menyebut sholatnya, menyebut kefarduannya 3 dengan takbiratul ihram, itu sebagian orang yang kena was-was tetap repot. Oh, nggak ketemu-ketemu. Maka Anda harus percaya bahasanya ulama tidak hanya dalam madhab Imam Syafi'i. Kami beri untuk Anda spesial buat Anda madhab selain madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i saja yang harus menyertakan bersama antara takbiratul ihram dalam niat adalah madhab Syafi'i. Karena itu mungkin dan dilakukan ulama Syafi'i. Kita Syafi'i biasa Allah apa lintasan. Cuman jika Anda ragu, maka lintaskan niat. Kalau madhab Imam Malik itu boleh kita berniat biarpun tidak langsung takbiratul ihram. Aku niat, hati-hati niat, baru Allah. Biarpun temponya panjang boleh, asalkan tidak niat berpaling daripada niatnya. Siapa? Aku niat sholat duhur 4 rakaat ya. Takbiratul ihramnya nanti sah dalam madhab Malik. Tapi madhab Hambali sama Hanafi nggak boleh terlalu lama. Jadi setelah niat, aku niat sholat duhur fardu karena Allah, segera. Ada lagi Ibnu Hazm nyambung antara niat, aku niat sholat duhur 4 rakaat fardu, aku sholat duhur fardu, Allah, nyambung. Artinya selain madhab Syafi'i boleh niat sebelum takbiratul ihram biar Anda aman dan Anda tidak usah pusing. Tapi selagi Anda normal, Anda sudah sembuh sehat, nanti Anda ikut madhab Imam Syafi'i kembali, langsung Allahu Akbar. Niatnya tidak usah diucapkan takut bikin bingung, dilintas. Maksudnya niat itu adalah maksud. Maksud ingin mandi besar ya, ingin ke kamar mandi, nyiapin sabun, mengurep kepala, itu niat. Kemudian wudhu, niatan basuh wajah, basuh tangan, kepala, itu adalah niat. Kemudian sholat, sebelum Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda sholat. Setelah itu jangan dipikirin, karena itu adalah kerjaan syaitan untuk menjadikan Anda tidak khusyuk. Dan harus Anda lawan. Kuncinya satu. Ilmu yang sudah Anda dapat, Anda lakukan. Lawan. Kalau ini repotnya adalah Anda insya Allah orang yang sangat mendengar, karena sebelumnya Anda sudah dengar omongan kami. Repotnya tuh orang was-was ini, kalau dikasih tahu nggak mau dengar ilmunya. Ilmu dilawan itu semuanya. Kalau sudah gitu, ya dilawan sudah. Seperti yang kami sebutkan tadi, mudah. Jadi tidak usah pusing. Bahkan kalau dalam mandi Anda usah mengucapkan nawaitul husla, nggak usah. Hilangkan kalimat niat. Tidak usah Anda mengucapkan nawaitul husla, waktu wudhu nggak usah nawaitul wudhu'a, waktu sholat nggak usah usul di fardhu dhuhri. Nggak usah, hilangkan dari lisan Anda, cukup hati, saya mau sholat. Lintaskan saja. Kalau ditanya orang mau ngapain? Mau sholat. Coba suruh nanya anak Anda, Pak mau kemana? Mau sholat, berarti Anda sudah niat. Pak mau ngapain? Mau wudhu, berarti Anda sudah niat. Karena apa ditanya wudhu, berarti maksud mau wudhu, alahnya ke sana. Itu saja dipermudah, dan semoga Allah menghilangkan was-was dari Anda, karena was-was itu mengganggu kekhusyuan. Dan mudah ulama, ya, ulama banyak, dan tidak usah ragu Anda. Kalau kami sampaikan madhab Maliki, kemudian Hanafi Hambali, kemudian madhab Dhuhri, maka ini adalah untuk kemudahan saja dalam kasus-kasus tertentu, bukan kita main-main madhab. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Lanjut aja. Kalau nggak ada jarak gitu ya. Walaupun kita di rumah masing-masing ya. Betul. Ya, hampir 60 kalau sehari itu ada 3 pemateri itu. Ya. Benar sekali. Ada sekitar 60 pemateri yang insya Allah informasinya bisa kita serap ya. Sudah bergabung? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Buya gimana kabar di sana Buya? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat atas doa-doanya. Mohon doa juga untuk semua para santri, para pemirsa, para pendengar semuanya, Masya Allah. Gimana, sudah pada siap semuanya? Ya. Perjalanan kami sepertinya hari ini adalah yang terakhir, dan dengan adanya Buya sebagai salah satu yang memberikan ilmu bagi kami sangat berkesan, sangat luar biasa buat kami. Yang mungkin kesannya itu sangat mendalam juga. Betul. Buat kami, maka kami rasa kami perlu mendapatkan pesan dan doa dari Buya sebelum kami nanti akhirnya berpisah dari acara ini, Buya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berbicara tentang perpisahan nanti, berpisah setelah ini, ketahuilah bahwa ada
nasihat penting untuk diri kami dan semuanya. Hakikat sebuah persahabatan adalah di saat bisa saling mengingat, di saat berpisah, dengan doa-doa. Hakikat sebuah persahabatan adalah di saat bisa saling mengingat, justru di saat berpisah, dengan panjatan doa. Maka untuk melestarikan sebuah perkumpulan dan pertemuan, maka biasakan, bahkan wajibkan diri kita untuk mendoakan sahabat kita dan saudara kita. Itu yang memupuk dan menumbuh suburkan kecintaan. Kalau doa di depan muka bisa doa basa-basi, karena tadi kemarin dikasih sarung atau dikasih hadiah, mendoakan semoga panjang umur dan sebagainya. Akan tapi doa di saat kita saling berpisah itu istimewa. Doa Allah dhahril ghaibi, doa tanda ketulusan dan membersihkan hati. Itu ketulusan. Di saat kita di kamar kita sendiri, gak ada orang lantau, kita sebut si fulan-fulan yang ada di grup ini, yang sering bergabung, disebut namanya, khususnya membuat masalah dengan kita, supaya tidak berganti dengan dendam persahabatan itu, tidak berganti dengan kebencian. Mendoakan yang baik kepada orang yang baik kepada kita itu jelas, kepada orang yang bermasalah dengan kita sekalipun, zalim kepada kita, mencaci kita, mengolok kita, gak perlu kita ikut mengolok. Kata Nabi, apa bedanya engkau dengan dia? Kalau ada orang jahat sama kita, kita ganti dengan kebaikan. Kebaikan yang kita berikan apa? Panjatan doa. Ini mari, yang sering ini di pungkasan pertemuan ini, yang menurut beliau ini insya Allah bertemu di Ramadan akan datang, kita perlu menata hati, menjaga sebuah perkumpulan persahabatan dengan memperbanyak doa di saat berpisah. Biasakan sebelum buka grup WA, sebelum kita membuka isinya, bisa tidak kira kita mendoakan, ya Allah ini saudaraku, semoga kau lapangkan rezekinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah yang diinginkan baginda Nabi, membangun cinta, dan itulah yang nanti akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ainal mutahabu Nabi Jalali, mana yang orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang aku beri perlindungan di saat mahsyar dahsyat dengan panasnya. Akan tapi Allah akan berikan perlindungan untuk siapa? Untuk Anda, kita yang hidup dengan cinta yang ditandai dengan mudah berdoa di saat berpisah. Lebih dari itu, mendoakan di saat berpisah itu adalah sebab dikabul doa kita oleh Allah. Bahkan kalau kita punya hajat yang mendesak, jangan kita egois. Doanya orang egois tidak diterima oleh Allah. Bukan jangan berdoa hanya untuk aku, akan tapi sertakan yang lainnya, ya Allah berikan kepadaku dan dia, dan dia, dan dia. Maka semakin doa itu diumumkan, irtafa, akan diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka kemudian juga jangan lupa berdoa kepada orang yang bermasalah dengan kita, supaya jangan beri kesempatan syaitan untuk menanamkan kebencian dan dendam di hati kita kepada siapapun. Berani kita, kalau pengen selamat, kita kan pengen hijrah, kita ingin mulia, ingin baik. Kalau jihad, kata Nabi, jihad di medan laga perang Badar, ya itu jihad, tapi ada jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita, yang mengajak marah kepada dia, dendam kepada dia. Selagi itu urusan pribadi kita yang dicaci, kita yang diolok, hak kita diambil, mungkin kita akan menuntut ke mahkamah, tapi bukan dengan cacian dan olokan, dan bukan dengan doa yang jelek. Mungkin kita punya hak yang diambil saudara atau teman, kita akan menuntut ke mahkamah, tapi tetap jangan ragu mendoakan, ya Allah berikan kesadaran kepada saudaraku, berikan rezeki yang melimpah, berikan kebaikan, aku hanya mengambil hakku ya Allah. Bukan dengan kutukan, bukan dengan caci maki, bukan dengan olokan. Kalau kita sudah bisa membiasakan dengan keindahan doa di saat berpisah, maka akan menghadirkan sebuah keharmonisan di saat kita berjumpa. Dan dua bersahabat, dua-duanya adalah pembohong. Ingat, dua bersahabat yang katanya sama-sama di media dakwah, yang katanya sama-sama dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bisnis. Dua bersahabat ini dua-duanya adalah pendusta kalau memang mereka belum pernah mendoakan di saat berpisah. Karena hakikat ketulusan ada di saat berpisah. Kalau di depan mata basa-basi. Ini mungkin pesan kami untuk semuanya, agar kita membangun cinta di antara kita. Doakan di antara kita, saling mendoakan. Bukan kembali kepada dia, kembali ke kita terlebih dahulu sebelum kepadanya. Bahkan jaminan pengabulan doa dan pembersihan hati di dalam diri kita. Dan latih anak-anak kita seperti itu di rumah kita. Mungkin kita di dalam rumah tangga ada permasalahan dengan saudara kita, atau dengan bibi kita, dengan paman kita, atau dengan tetangga kita, yang mungkin sekali itu akan menjadi pemicu
kemarahan anak kita yang akan berkembang menjadi dendam di anak kita, maka kita panggil anak-anak kita, sayang, kau dengar apa berita terakhir? Bah, berita tetangga ngerusak kebun kita. Baik. Apalagi? Paman begini. Oke, mari kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan, ya Allah, lapang rezeki, lapang hati, anaknya soleh soleha, ya Allah, tetangga semoga rezekinya tambah banyak, ya Allah, sehingga kambingnya tidak lagi merusak kebun saya. Lah, kok gitu? Ingat nak, nggak boleh kita doain jelek, nggak boleh marah, kita doakan yang baik. Dilatih kapan kita melihat tanda anak-anak kita ada marah dan dendam kepada seorang, panggil dan ajak mendoakannya, agar terlatih anak kita memerangi kebencian, agar tidak tertinggal dendam di dalam hatinya. Nah, ini sebab permasalahan kita adalah dendam dan permusuhan serta kebencian, dan ini adalah kerjaan setan. Yuki akan menghadirkan di tengah-tengah kita al-adawah, permusuhan. Kalau sudah permusuhan, lihat kelihatannya sama, model bajunya sama di sebuah majlis, tapi lihat ada dengki. Lihat sebentar lagi kita adakan silaturahim, hari raya Idul Fitri, apakah lewat telepon dan sebagainya, apakah itu semuanya apakah semua yang melaksanakan silaturahmi ada jaminan nyampe kepada tujuan? Enggak. Kalau silaturahmi hanya silaturahmi basa-basi, dan banyaknya basa-basi, sehingga dalam bahasa yang sering dengar adalah, coba cepat ke sana, takut didoli, nggak enak. Kok nggak enak? Silaturahmi karena Allah, bukan karena nggak enak, karena Allah. Dan alangkah banyak silaturahmi, bahkan reuni besar-besaran, keluarga besar si fulan, haji fulan, kiai fulan, apakah pulang mereka semakin baik hatinya? Bahkan alangkah banyaknya silaturahmi yang dilakukan membawa kesan jelek, bahkan membawa kekotoran hati. Kalau pulang ke rumah, masing-masing punya bekal baru untuk menggunjing. Sombongnya, gayanya, pamernya, padahal barusan silaturahim. Bahkan alangkah banyak yang duduk satu keluarga besar, duduk dalam sebuah reuni keluarga di hari raya yang besar, lirik-lirian, sok banget kalungnya dipakai semuanya, ya jangan jari kakinya pakai cincin juga tuh. Jadi lihat, karena apa? Bukan dari hati, hanya basa-basi sosial, basa-basi, enggak. Tapi kalau kita sudah mulai dari hati, sebelum kita bertemu, kita pastikan malam harinya berdoa, ya Allah, aku akan bertemu dengan pamanku, bibiku, ya Allah, berikan segala kebaikan, jangan kau tampakkan yang tidak baik di mataku, ya Allah. Ya Allah, doakan dengan doa kebaikan, maka di saat kita silaturahmi, maka kita akan mendapatkan sebuah keindahan. Inilah, mari ya, ini adalah pesan untuk semuanya, untuk diri saya sendiri, biasakan mendoakan saudara kita khusus yang bermasalah. Jangan sampai kita hanya bertemu dan bertemu dan bertemu. Ingat omongan kami yang kami sampaikan, dua bersahabat, dua-duanya adalah pendusta kalau belum saling mendoakan di saat berpisah. Hakikat ketulusan kita dalam bersahabat adalah banyak berdoa di saat kita berpisah, bukan doa di depan muka. Itu basa-basi karena baru dikasih hadiah, makasih, semoga rezekinya banyak, diam-diam, besok tambah lagi ya, begitu. Tapi kalau tulus di saat kita tidak ada di hadapannya, adalah dari hati kepada Allah dan akan dikabul oleh Allah. Ini saja, mungkin akan dilanjut dengan tanya jawab barangkali. Wallahu a'lam bissawab. Kembali ya, akhirnya kita disampaikan oleh Bu ya bahwa dua bersahabat ini akan menjadi pendusta ketika berpisah, tidak memberikan doa gitu ya. Ya Allah. Siapa tahu untuk semua teman-teman yang kita kenal adalah akan saling memberi syafaat semoga nanti. Amin, amin, amin. Dan kira-kira nih, Buya, doa yang bagaimana yang paling afdol yang kita panjatkan? Mungkin ada di dalam Quran yang perlu kita panjatkan untuk saudara muslim atau teman kita yang bisa dipanjatkan setelah salat. Baik, doa yang kita panjatkan untuk saudara kita adalah doa yang paling Anda senangi untuk diri Anda, karena tujuan yang paling utama dan pertama adalah memangkas kedengkian kita, menangkas kebencian. Jadi apa yang paling Anda suka, panjatkan, ya Allah, berikan kepadanya. Itu dulu. Apa yang paling Anda suka? Anda merindukan apa? Ya Allah, berikan kepada itu, ya Allah. Itu kurang ajar banget kepadaku, ya Allah, tapi berikan rezeki seperti ini, ya Allah. Itu dulu. Jadi doa yang kita panjatkan untuk orang lain yang lagi bermasalah dengan kita adalah semua apa yang paling kita cintai. Sesuai dengan hadis Nabi, untuk berubah menjadi cinta dan iman sesungguhnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Jadikanlah engkau senang jika saudaramu mendapatkan seperti yang kau dapat. Maka yang kau harap, hendaknya kau harap juga untuk saudara. Maka itulah ada pembersih hati, cinta, iman yang sesungguhnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah. Enak banget ya Islam itu ya. Benar. Dan memang apa yang Buya waktu sebelum hari ini ya, di pertemuan sebelumnya sampaikan juga kan hampir sama ya. Kita nggak boleh punya dengki atau benci sama orang yang juga, Benar. Masya Allah. Bahkan alhamdulillah sekarang berbarengan semua, Masya Allah, guru-guru kita satu frame, Masya Allah. Luar biasa. Ini belum pernah saya saksikan sebelumnya ini. Ada Buya, ada Ustaz Abdul Somad, ada Habib Novel. Masya Allah, teman-teman musyawarah, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ukhuwah ya, ukhuwah yang luar biasa. Assalamualaikum Habib Novel. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Assalamualaikum Buya Yahya. Marhaba bikum. Assalamualaikum Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum guru-guru. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Jazakumullah. Hari raya hari ini. Sebelum hari raya sudah tiba hari raya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak? Masya Allah. Jelas ya Habib. Jelas di hati juga ya Habib. Alhamdulillah. Buya, Ustaz Abdul Somad. Marhaba, marhaba. Bareng-bareng kita kalau bisa sama Agim, Yusuf Mansur, Antum Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, ya. Kemudian saya Habib Muhammad bin Husain, mau ditambah siapa terserah, buat roha virtual. Baca kitab, terus kita obrolin bersama. Marhaba. Roha Siap, virtual. sama ta'atan. Ngikut Habib. Ngikut Habib. Imamnya di Habib. Masing-masing kita siapkan waktu. Marhaba. Kita siapkan waktu. Harus ada Waktu untuk yang itu, Bib. bisa kira-kira seminggu sekali. Harus atau ada 2 untuk minggu itu. sekali. Marhaba. Siap, siap. Insya Allah. Roha virtual. Kalau nonton bola virtual sudah ada. Biar orang nonton ustadz ngaji. Marhaba, marhaba. Masya Allah. Kita Ijrafnya siap relay ya. kan Ustadz ngobrol aja udah seneng banget ya. Wah, luar biasa berkah Ijrah Fest jadi fasilitatornya. guru-guru kita nih. Ijrah Fest jadi fasilitatornya. Oh, insya Allah. Siap insya Allah. Habib mohon. Insya Allah, Jadi Buya. kalau kalau nanti tidak ada, nggak terwujud, berarti Hijrah Fest yang disalahkan. Wah. Bismillah. Doakan kami Buya. Jangan, Pak. Kita kalau udah dapat Insya Allah. mesti dilaksanakan. Ya, Bismillah. Insya Allah kita bisa mengawal apa yang menjadi amanah tersebut. Waduh. Insya Allah itu barokah daripada kita bersabar dengan adanya karunia namanya corona. Ya, insya Allah bil corona kita bisa corona. Korin yang baik. Amin. Masya Luar Allah. biasa. Nah, tadi bersama dengan gurunda kita Buya Yahya sebuah pesan ya untuk tidak mendengki, untuk tidak mengambil hati orang yang sudah menyakiti kita. Kemudian pesan adalah untuk saling mendoakan ketika berpisah. Seperti kita perlu juga mendengar pesan dari Ustadz Abdul Somad atau juga mungkin Habib Novel dulu. Habib Novel dulu atau Fadal Habib Novel. Padahal Habib. Saya mau ngomong dikit biar nanti yang banyak Ustadz Abdul Somad. Ya. Fadal. Kemudian nanti omongan saya bisa beliau timpalin ya, bisa beliau timpalin, dikembangkan luas. Simple Ustadz. Saya mau ngomong sama Ustadz Abdul Somad sama Buya Yahya dan para asatid yang muncul di layar televisi ini ya, di layar monitor ini. Simple. Belajar dari cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala. Sekarang lagi viral lagu Aisyah. Yang kalau kita dengar insya Allah meleleh ya. Kita jadi meleleh. Bagaimana lagu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Sayyidatuna Aisyah itu pernah duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat obrolannya istri Rasulullah SAW. Nggak nanya, nah, kalau saya nanti punya rumah gimana ya? Nggak nanya akhir Ramadan, nanti kalau ayah dapat THR mau buat apa ya? Nggak nanya gitu. Jadi nggak ada bahasan THR, nggak ada bahasan rumah, nggak ada bahasan mobil, nggak ada bahasan duit. Tapi bahasannya istri Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh umat Islam
Coba lihat obrolannya. Ya Rasulullah SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus minta apa? Apa yang harus saya ucapkan? Jadi ucapan ini wujud dari isi hati ya, permintaan. Apa yang harus saya ucapkan? Maka lihatlah jawaban suami yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menguasai jagat raya, dunia maupun akhirat, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW saat itu menjawab dengan kalimat kuli, ucapkanlah. Judulnya ini udah ketemu Lailatul Qadar ya, artinya perjuangannya luar biasa. Udah berjuang terus ketemu. Nah kalau udah ketemu suruh minta apa? Maka Rasul menjawab, kuli, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ditambah di akhirnya ya karim. Nah ternyata Rasul SAW mengajarkan pada istrinya tercinta untuk minta Allahumma innaka afun, puji Allah dulu, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau yang merintahkan orang untuk maafkan. Kamu jadi suka kalau ada orang yang suka memaafkan, dan engkau suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Istri Nabi Muhammad SAW sendiri diajari untuk minta maaf sama Allah Ta'ala, diajari untuk minta ampun sama Allah Ta'ala. Di malam Al-Qadar sudah ketemu Lailatul Qadar, orang yang dapat Lailatul Qadar itu udah jelas dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih diajari minta maaf sama Allah. I'tiraf, al-i'tiraf maqamu azim. Jadi yang diajarkan sama Nabi SAW untuk selalu mengaku di hadapan Allah Ta'ala, penuh salah, penuh kekurangan. Makanya Nabi SAW dalam sekali duduk dikatakan istighfar 70 kali atau 100 kali, artinya mubalaghah. Banyak Nabi Muhammad SAW beristighfar sekali duduk. Karena itu umatnya diajarkan alal agol paling sedikit kalau bangun dari duduk, yang sering kita salah persepsi, dianggap ini doa penutup majelis. Ya, itu bukan doa penutup majelis, doa untuk menutup duduk sebelum bangun. Ya, dipakai untuk menutup majelis nggak apa-apa, tapi aslinya itu adalah kalau mau berdiri, ucapkanlah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi-lagi sama Rasulullah SAW disuruh istighfar. Nah, di penghujung Ramadan ini kita diajari mengejar Lailatul Qadar, dan kalau ketemu disuruh minta maaf pada Allah Ta'ala. Saya pengen mendengar kupasan lebih jauh. Kalau dulu kita diajari orang-orang tua untuk baca doa ini tiap hari, sehingga seandainya kita pun belum layak dapat Lailatul Qadar, minimal doanya udah kita contoh, mudah-mudahan kita diikutkan dalam kelompok orang yang dapat. Sebetulnya nggak layak kamu dapat, tapi karena kamu baca doanya Sayyidatuna Aisyah, dah kamu dikelompokkan, ya, minas solihin, bersama orang-orang yang soleh, minal mahbubin, bersama orang-orang yang dicintai, wa minal ma'al muhibbin, bersama orang-orang yang mencintai, dan dalam kelompok orang-orang yang dicintai. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya pengen dengar ulasan dari guru-guru saya ini. Buya Yahya ini guru saya beliau. Nah, Ustaz Abdul Somad saya banyak belajar dari beliau. Nah, saya pengen belajar nanti. Luar biasa ya. Baca kitab biar lebih banyak. Ada Ustaz Bakhtiar, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Dengan kita juga di sini di studio ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Waalaikumsalam ya Ustaz Bakhtiar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nas. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya lihat ada Buya Yahya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat, Masya Allah. Profesor Uwas, Assalamualaikum. Ada Mas Dude, terus Mas Adrian ya, kemudian Cuping siapa? Cuping. Satu lagi Gemblap, Adi Tamrin. Salam semua, terutama buat guru-guru dan sahabat-sahabat yang ada semua di sana. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, itu sebuah opening dari guru kita juga ya. Betul. Kita selama ini menumpang di sini Ustaz, di tempat Ustaz Bastian Nasir selama ini. Ya. Jadi studio kita ini ada di tempat milik umat sudah. Oh, iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, nanti kita berkenan untuk Ustaz Bakhtiar menjadi penutup dari muhasabah ini. Benar. Tapi sekarang ini kami boleh meminta kesediaan guru Ustadz Abdul Somad untuk juga memberikan petuah pada kami juga yang ada di sini. Fadal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya mau minta request ke musyawarah, kalau akan datang banyak tuan-tuan guru seperti ini, kalau bisa saya dikasih yang pertama bicara, supaya saya tidak kehabisan bahan. Guru kita Buya Yahya, Habibana, Habib Novel, guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir, izinkan saya menjelaskan ini ke adik-adik, sahabat-sahabat artis musyawarah. Kalau salah, tolong luruskan, tapi meluruskannya ke saya langsung, jangan di depan mereka, nanti hilang wibawa saya. I'tikaf al-muksu fi makanin khassin, menetap di tempat yang khusus, biniyatin khassah, dengan niat yang khusus. Menetap di tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Makanya dulu kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi, dari pintu Babus Salam, di tiang sebelah kiri ada bulat tertulis di situ, Nawaitu sunnatal i'tikaf. Masuk dari Babus Salam, di tiang sebelah kiri ada tulisan Nawaitu sunnatal i'tikaf. Tapi Januari kemarin saya masuk, saya lihat tulisannya sekarang sudah La ilaha illallah. Tidak ada lagi sunatal i'tikaf. Saya penasaran kok hilang. Ternyata penyebab hilangnya adalah karena adanya fatwa tidak boleh melafalkan niat. Berapa ratus tahun melafalkan niat. Oke, terlepas dari khilafiyahnya, saya cuma mau menjelaskan menetap di satu tempat khusus dengan niat yang khusus. Nah, yang dimaksud dengan tempat khusus itu ada 3. Pertama, masjid jami. Masjid jami artinya masjid yang ada Jumatnya. Yang kedua, masjid saja nggak ada Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada, tapi Jumatnya nggak ada. Itu namanya masjid saja. Di Sumatera, di Minangkabau, di bumi Melayu disebut surau. Di Jawa disebut langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Sedangkan di tempat lain disebut musola, terserah. Lalu kemudian yang ketiga adalah musola al-bait. Di antara ketiga tempat ini, musola al-bait inilah yang paling rendah levelnya. Sehingga yang membolehkan i'tikaf di musola al-bait hanya mazhab Hanafi saja. Dan yang boleh hanya perempuan saja. Itulah pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada i'tikaf di rumah. Karena i'tikaf hanya di masjid jami dan masjid saja yang tidak jami. Yang membolehkan i'tikaf di musola al-bait, tempat sholat di rumah, hanya mazhab Hanafi saja dan perempuan saja. Tapi karena corona ini darurat, lalu saya baca beberapa ulama di Mesir membolehkan musholal bait. Saya hanya menyampaikan ikhtilafnya supaya adik-adik, sahabat-sahabat nanti kalau baca ada ustadz yang membolehkan, ada yang enggak membolehkan, saya tidak menggiring ke satu pendapat, saya hanya bercerita saya cerita saja. Lalu kemudian batas waktu i'tikaf ini berat sekali. Mazhab Maliki berat. Karena dalam mazhab Imam Malik bin Anas, i'tikaf itu mesti menggabungkan siang dan malam. 24 jam. Kalau tidak bergabung siang dan malam, tidak i'tikaf namanya. Mazhab Maliki. Dan mesti dalam keadaan puasa. Tapi yang paling ringan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i i'tikaf enggak mesti puasa. Dan boleh seminim-minim i'tikaf lama dikit dari ruku dan sujud. Ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lama dikit dari ruku sudah i'tikaf.
Oleh sebab itu paling tidak sekarang kita bisa iktikaf 3 kali sehari. Iktikaf subuh, sholat subuh berjamaah, duduk sampai terbit fajar, terbit matahari, terbit fajar subuhnya, terbit matahari, sholat sunat isyraq. Kira-kira 60 menit, 70 atau 80 menit. Hadis Sunan Tirmidzi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Iktikaf yang kedua, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Ini pun kalau kita urutkan dari pukul 8 bisa sampai jam 9.30, lebih kurang 90 menit. Yang ketiga, malam bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Setelah itu membaca Al-Quran, mencari banyak khatam. Setelah itu zikir-zikir maksurat, maulid, zikir-zikir yang disusun para ulama-ulama kita. Jadi ada 3 kesempatan. Inilah agaknya yang bisa kita jadikan bekal 10 terakhir Ramadan, start malam ini, malam 21. Mohon maaf Habib Novel, mohon maaf Buya Yahya, mohon maaf Ustadz Bakhtiar Nasir dan tuan-tuan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada panduan gitu kan. Ada panduan juga ya. Jadi makin hari mendekati 10 hari terakhir ini makin siap insya Allah. Dan teman-teman musyawarah juga satu persatu juga mulai bergabung juga di sini. Sebelum kita mendengarkan giliran tausiah dari Ustadz Bakhtiar Nasir, kita sapa dulu rekan-rekan volunteer yang masih setia. Kita akan lihat dada-dada dulu lagi di kamera, masih ada di semuanya. seluruh Indonesia. Semuanya, Masya Allah, ini ada 100 lebih ya volunteer yang tergabung untuk menyukseskan dari Hijrah Fest from Home. Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, sepertinya Ustadz, Alhamdulillah nih, sebuah kadarullah ya, waktu sebelum Ramadan, Bil. Betul. Saya tuh diundang sama beliau untuk hadir ke sini. Pada saat itu juga mungkin tidak ada, jalan keluar. Seperti apa Hijrah Fest di Ramadan ini, gitu kan. Ingin hikmat dengan umat, tapi kita belum menemukan way out terbaik. Kadarullah diundang beliau ke sini, dan sepertinya diundang itu adalah sebuah solusi yang direncanakan oleh Allah. Sebelum berlanjut, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang luar biasa nih Ustaz atas. Kalau orang Arab bilang nggak ada terima kasih untuk sesuatu yang wajib. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya terima apa saya? Terima kembalian. Terima kembalian, Allah. Kita udah ngerepotin di sini di Akal Network ini luar biasa. Bayangkan berapa expenses dari listrik, AC. Bayangkan berapa dari lampu, dari internet, dari semua yang sudah dijalankan untuk sumber daya dari kita. Tapi nggak tahu kan saya untung banyak. Oh, banyak untung nggak saya? Banyak. Ya. Gambarannya gini aja. Saya punya gedung nih. Kemudian dimasukin walet. Ya gue biarin lah. Kerjaan walet kan kayak tim Hijrah Fest. Ngeluarin liur. Ngomong terus gitu kan. Iya benar. Walet yang mahal apanya? Liurnya? Ah itu dia, kira-kira gitu lah. Maaf nih pada lengket masih Ustaz. Masya Allah, ini satu momen yang memang kita ternyata bisa diberikan oleh Allah kesempatan di tengah pandemi. Ibaratnya habis di gurun pasir kita ketemu dengan setetes air. Tapi tidak hanya setetes ternyata. Banyak ini air melimpah yang dihadirkan lewat beliau para guru. Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, kemudian Habib Novel, dan beliau salah satunya Ustadz Bakhtiar Nasir yang mensupport apa yang menjadi kebutuhan hati. Kalau nggak ada acara ini mungkin saya nggak ketemu Habib Novel, nggak ketemu Buya Yahya tuh. Cuma kangen-kangenan di media, nggak ketemu lagi UAS.
Susah ini juga udah virtual semua kan, tapi alhamdulillah. Ini gara-gara walet tadi. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Kita ganti lagu walet. Allah menurunkan walet-walet ini. Masya Allah ya. Apa namanya, gara-gara epideminya kita nggak boleh keluar rumah, tapi malah justru mendekatkan yang jauh. Dari Cirebon, Pekanbaru, Solo, Jakarta. Ini Belum juga yang- volunteer dari berbagai wilayah. Ada lagi dari New York, Dari New York. ya, India, Malaysia, semuanya bisa menikmati tayangan ini. Tapi saya mau kasih info terbaru. Apa itu, Ustaz? Saya dari rumah ke sini. Ini buat yang khusus masih di rumah nih, para teman-teman musyawarah khususnya. Jakarta udah normal. Macet ya, Ustaz? Tahu nggak sih, normal udah rame banget di Jakarta. Masya Allah. Udah pada jual bukaan di pinggir Ya, jalan. udah rame deh. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya. Dan mungkin gini juga, kalau tadi sempat saya memandu beliau acara tentang surah Ar-Rahman, bahwa memang dalam kandungan surat Ar-Rahman ini, di tengah epidemi ini, Allah turunkan wabah. Ini kalau untuk umat muslim yang beriman sebagai sebuah keberkahan, sebuah rahmah ya. Tapi beda ketika itu terjadinya untuk yang bukan beriman atau bukan orang muslim. Suatu azab atau apapun. Itu satu ilmu yang Yang tadi saya- ingkar lah ya. Iya. Fadal Ustaz, mungkin akan memberikan nasihat. Oh, teman musyawarah sudah? Ah. Berarti tinggal 2 penutup. Dan dua Pesan-pesan. nasihat. Terserah yang punya tempat kok, Ustaz. Ini mohon maaf kepada guru-guru semua. Kalau memang saya diminta bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Wasallam yang menyuruhkan kepada kami iman, agar kami yakin sepenuhnya kepadamu ya Allah. Fa'amanna, di bulan Ramadan ini, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, di ayat itu, di penggalan kata itu, golongkanlah kami ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kami pun sudah berjuang semampu kami untuk mendirikan saum. Ya Allah, kami pun sudah berjuang semampu kami untuk mendirikan qiyam. Tapi Engkau lah yang akan menilai kami sepenuhnya. Imanan wahtisaban kami ya Rabbana. Mampukanlah kami untuk menjalankan semuanya imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana. Amin. Ya Rabb, sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kami. Dan boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, masih banyak kelalaian yang kami lakukan. Sementara kami sekarang berada di dalam 10 hari terakhir Ramadan, ya Rabbana. Masih keras hati kami, masih kotor jiwa kami. Sementara peringatanmu lewat virus ini telah begitu nyata betapa Engkau menunjukkan kekuasaanmu di hadapan kesombongan kami. Kau menegur kami dengan banyaknya yang wafat untuk mengingatkan kami yang sedang lalai. Ya Rabbana, Engkau penjarakan kami, Engkau isolasi kami di rumah-rumah kami, agar kami introspeksi, agar kami mengevaluasi diri kami. Ya Rabbana, kalau hati masih dalam keadaan terus keras seperti ini, betapa berbahayanya jiwa kami. Jika di 10 hari terakhir belum juga lembut hati kami, belum juga tunduk hati kami, sungguh yang kami derita lebih parah daripada mereka yang suspek terserang virus COVID-19. Ya Allah, lewat perantaraan Quran, di bulan diturunkannya Al-Quran, ya Allah, jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami istighfaan. Jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami sebagai sarana penyembuh bagi jiwa kami yang sakit. Jadikanlah tilawah-tilawah kami sebagai obat bagi kalbu-kalbu kami yang sekarat, agar kami bangkit di 10 hari terakhir ini
lebih mendekat kepadamu, lebih merunduk di hadapanmu, dan lebih menghinakan diri dengan semua ibadah-ibadah kami ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Amin. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Amin. Wa nura sudurina. Wa jala'a ahzanina. Amin. Wa dhahaba humumina wa ghumumina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, di bulan di mana Al-Quran kau turunkan, di 10 hari terakhir di mana semua harapan dan semua harapan yang terbaik kami sanjungkan ke hadapan Engkau ya Allah. Ada banyak permintaan di setiap sujud-sujud kami ya Rabbana. Di malam-malam 10 hari terakhir ini, golongkanlah kami fi hadhil lailati syarifatil mubarakah minas suada'il maqbulin. Amin. Jadikanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau bahagiakan karena kau kabulkan doa-doa kami dan ibadah-ibadah kami ya Rabbana. Amin. Terutama tilawah Quran kami. Jadikanlah tilawah Quran kami sebagai pelembut hati kami, penghidup jiwa kami, penyembuh semua penyakit-penyakit di dalam jiwa kami. Jadikanlah tilawah-tilawah kami membuat kami bahagia. Ya Allah, jangan kau jadikan Quran sebagai penyebab kami sengsara dan tidak bahagia. Karena kau turunkan Al-Quran bukan untuk agar kami susah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebagai jalan kami untuk mendapatkan surgamu dan menaiki setiap jenjang-jenjang surgamu. Jadikanlah setiap ayat yang kami baca sebagai tangga untuk naik pada ketinggian-ketinggian surgamu. Allah, jadikanlah Quran yang kami baca menjadi sebab agar kami menjadi ahluka wa khassatuka ya Rabbana, agar tergolong dalam keluargamu dan orang-orang pilihanmu di dunia ini. Kami dengan semua kekotoran jiwa kami dengan semua kehinaan kami, janganlah kau jadikan ini sebagai penghalang bagi kami untuk mendapatkan ampunanmu, untuk mendapatkan rahmatmu ya Rabbana. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami, sebagai penerang setiap sudut rongga dada kami, sebagai penghapus semua cemas dan duka kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nurina wa jala'a ahzanina wa humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, semoga yang sudah dilakukan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat dan guru-guru kami dalam perjuangan dan dakwah bersama Hijrah Fest pada hari ini dan hari-hari sebelumnya sebagai pemberat amalan timbangan akhirat kami ya Rabbana. Amin. Jalan mendapatkan ampunan darimu dan sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmatmu. Ya Allah, kami yang sudah kau satukan dalam pertemuan ini, ya Allah, alif fima bainana, alif qulubana. Satukanlah hati kami ya Allah. Amin. Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah. Amin. Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk ibu dan bapak kami, untuk emak dan bapak kami, kalau dia masih hidup sekarang ya Allah, dan kami tidak bisa mencium tangannya, dan kami tidak bisa memeluknya, dan kami tidak bisa menjumpainya di kampung, ya Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami kekuatan untuk menjalankan ibadah secara maksimal. Jika dia kekurangan dalam rezeki, ya Allah, berikanlah lebih banyak dari kami. Jika dia terbebani dengan beban berat, ringankanlah ya Allah. Jika dia sudah wafat, jika kedua orang tua kami telah tiada, jadikanlah kuburnya sebagai permulaan bagi surganya. Amin ya Rabb. Amin. Terimalah semua amal ibadahnya. Amin ya Rabb. Jadikanlah dan luaskanlah kuburnya sejauh matanya memandang. Amin. Jadikanlah doa kami, doa yang kau kabulkan untuk penentram bagi mereka di dalam kuburnya. Amin ya Rabb. Rabbana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Ya Allah, untuk saudara kami yang sedang sakit akibat apapun di situasi pandemi ini, jadikanlah sakitnya sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dan mereka yang wafat gara-gara pandemi ini, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, karena mereka adalah syuhada-syuhada-Mu. Wahai Zat yang Maha Tahu, yang Maha Mengerti, yang Maha Mendalami semua yang syahid dan yang bukan syahid, doa kami panjatkan kepadamu. Allahumma arham mardana, Allahumma arham mardana. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang sakit, dan jadikanlah syuhada-syuhada kami, mereka-mereka yang wafat akibat pandemi ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan berurai air mata satu ruangan, Masya Allah. Sebelumnya juga Ustadz, kami juga teman-teman di sini mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada kesalahan atau juga mungkin kekeliruan. Juga untuk para guru-guru kami, Buya Yahya, Habib Novel, Ustadz Abdul Somad, dan juga rekan-rekan semua. Dalam penyelenggara pasti ada kekeliruan, kekhilafan kami, atau juga mungkin adab-adab yang kurang, kami mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadi banyak sekali pelajaran kami untuk bisa lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Dan juga diikhlaskan Ustadz, jika banyak hal mungkin yang tidak berkenan dari kami secara sengaja atau tidak sengaja. Sejujurnya tidak ada, dan kami lebih banyak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Dan tentunya juga kami mohon doa daripada para guru, Buya, kemudian juga Ustadz Abdul Somad, Habib Novel, Ustadz Bahtiar, maupun juga guru-guru yang lain, supaya nanti perjalanan kami untuk mampu bisa mensyiarkan Islam, mensyiarkan kebaikan-kebaikan Allah dan juga nilai-nilai yang ada di Quran, bisa Allah mudahkan dan banyak mendapatkan dukungan dari para guru. Amin. Masya Allah ya, di sini guru-guru kita masih ada di sini dengan, aduh luar biasa, ini bahagia banget hari ini. Saya juga bahagia sekali bisa bertatap langsung meskipun lewat media. Insya Allah berakhirnya epidemi kita akan ketemuan langsung semua Ustaz. Bismillah. Yang Cirebon akan terasa dekat dengan Jakarta, Pekanbaru, bahkan juga mungkin Solo, itu nggak akan ada jarak lagi insya Allah. Dan tentunya juga kami mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk teman-teman kajian musyawarah, kemudian juga untuk teman-teman Akal Network, ya, dan MRBJ, maupun juga semua pihak yang sudah membantu, sudah mensupport terselenggaranya acara ini. Mungkin saya bergabung di 18 hari ya, tapi luar biasa support yang saya lihat. Kerjasama musyawarah, Akal Network, MRBJ, kemudian juga masih ada komunitas-komunitas lain, Muslim United, Vertizo TV, ya. Dan semuanya ya mungkin belum bisa kita sebut satu persatu. Insya Allah Allah membalas dengan segala kebaikan terbaik dari Allah. Dan ketemu lagi di Hijrah Fest berikutnya dengan yang insya Allah menjadi kebangkitan atau juga menjadi persatuan umat yang lebih dari apa yang sekarang ini disaksikan. Dan untuk para guru-guru kami, Buya Yahya, Habib Novel, atau juga Ustadz Abdul Somad, jika ada yang ingin ditambahkan, fadhol kami persilahkan waktu. Mungkin ada usulan-usulan atau masukan-masukan strategis, mumpung ketemu. Waktu UAS bilang mestinya kita beda waktu, itu sempat jadi pembicaraan di kita, tapi memang untuk muncul bersama atau berbeda, ini kemarin memang masih terhambat. Semoga dengan ide-ide lain barangkali bisa lebih insya Allah terrealisasi insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jadi makin lancar komunikasi antara kita. Mungkin kita dari jarak terjauh dulu ya, dari Pekanbaru dulu. Mungkin Ustadz Abdul Somad ada yang siapa tahu mungkin ada masukan untuk kami selama penyelenggaraan, jika ada koreksi. Fadhal Ustadz. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyatukan kami dalam sebuah program ini. Sampai hari ini kelihatannya
baik-baik, lancar-lancar. Nanti ke depan kalau ada usul-usul akan saya sampaikan ke Mas Ari Untung. Selama yang bawa acara Mas Ari Untung, insya Allah acaranya untung terus. Ajib. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk semangatnya buat kami ya. Luar biasa memang beliau juga kadang-kadang ada misalnya masukan suka memberikan info. Jadi kita juga terkoreksi juga. Aduh. Betul, biar lurus lagi jalannya dan Biar lurus niatnya lagi, gitu ya. Dari Buya ada yang ingin ditambahkan Buya, tafadhol. Baik, tidak, kita nunggu Habib Novel aja. Habib Novel silahkan. Habib Novel dulu, Masya Masya Allah. Allah. Ya, Betul, Habib. makasih. Semuanya bagus. Wa khitamuhul misik. Tadi doa yang dipanjatkan Ustaz Bakhtiar, Masya Allah. Wa khitamuhul misik. Tidak ada kata lain selain itu. Tanya Ustaz Bakhtiar itu maksudnya apa itu? Wa khitamuhul misik. Cek ke beli ya. Ya. Tadi artinya ya? Boleh mungkin diulang Habib Afan. Ya, semuanya udah bagus, nggak ada yang kurang. Dan tadi doa penutup dari Ustadz Bakhtiar, kalimat saya cuma satu kalimat. Wa khitamuhul misik. Jadi penutupnya itu harum sekali. Masya Allah. Memisik tuh harum. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih jasa Habib. Habib. Habib, saya berharap bisa berjumpa dengan antum, dengan Buya Yahya, selain dengan UAS juga udah lama rindu sekali, dan teman-teman musyawarah semua. Saya berharap bisa jumpa mudah-mudahan sesegera mungkin. Insyaallah. Amin. Amin, Sendiko amin. dawuh, kata orang Solo. Sendiko dawuh. Masya Allah. Sendiko Sendiko dawuh. Masya Allah. Sendiko Bu ya. Jadi kangen Solo saya ya. Nggih, Bib, nderek, Bib. Mungkin ditambahkan. Insyaallah. Cukup, insyaallah. Padahal Bu ya. Cukup insyaallah. Kita insyaallah musyawarah nanti kalau ada usulan selanjutnya kita ngikut. Apa yang diusulkan Habib Novel tadi kita ngikut, demi kebaikan kita siap buat sama-sama. Itu saja. Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi itu apa namanya, Mas Ari Untung. Yang tadi di awal saya sebut, yang dimaksud Buya Yahya tadi yang di awal saya sebut. Kalau bisa buat kajian virtual, baca kitab bersama para asatid. Entah kitab apa, nanti kita baca, kemudian entah Arba'in Nawawiyah, entah Riyadhus Shalihin. Nah, nanti ada komentar-komentar dari para asatid duduk bareng di dunia virtual, itu menyenangkan. Waduh. Masya Allah. Membahas kita bersama-sama. Kita nih yang santri cuma ngeliatin aja nih enaknya. Kalau saya sih usulnya mulai kitab Al-Quran dulu aja. Dari surat Al-Fatihah. Saling mendukung itu di situ. Mas. Tinggal ayat-ayat apa yang kira-kira dibutuhkan untuk kondisi umat saat ini. Mas. Saya kira itu bisa lebih cepat dimulai Habib, insya Allah. Siap, bagus. Ambil ayat yang apa namanya, musyawarah. butuhkan sekarang satu ayat, terus dibahas. Menarik. Nah, Waduh. Ini menarik ya sepertinya. Masya Allah. kan di ayat kursi itu ada 10 sifat Allah dalam tafsir Al-Wasidnya At-Tantawi. Itu bisa 10 kali pertemuan membahas satu sifat Allah Subhanahu wa taala agar umat kemudian terilhami dengan cahayanya ayatul kursi. A'dhamu ayatin fil Qur'anil Karim. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa Ini ya. kita seperti menyaksikan apa namanya, selewatan ilmu gitu ya. Betul, kita kayak nonton bulu tangkis gitu ya, yang dari sini memberikan ilmu, ada, Masya Allah, ini luar biasa. Kita tuh kayak, ya Allah, ini ulama-ulama kita, guru-guru kita. Bener. Sampai kita nungguin kapan pertandingannya. Nanti kita mau nonton. Aduh, Masya Allah. Bagaimana kata Kajian Ustaz musyawarah Abdul Somad? menyapa guru-guru kita sebagai perwakilan, monggo. Siapa? Dari Dimas mungkin. Yang belum buka ikut buka nih. Cirebon sudah buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bakhtiar, Tofel, Buya Yahya. Masya Allah. Insyaallah makasih banyak diberikan kesempatan untuk bicara saat ini. Kangen sekali bertemu, tapi alhamdulillah dengan Hijrah Fest from Home ini bisa mengobati lah kita ketemu guru-guru kita. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya yang selama ini yang kami dapat.
Mudah-mudahan doakan ini semua bisa menjadi spirit kami untuk lebih baik ke depannya. Itu aja mungkin dari aku. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Ri. Amin. Ya. Dan alhamdulillah sepertinya di Cirebon sudah buka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk Buya, kemudian juga untuk teman-teman volunteer lain di yang tempat yang sudah berbuka puasa ya. Benar sekali. Sepertinya sudah Saya yang di Solo izin dulu perhelatan ini sebagai kalau untuk kita berbuka juga bersilaturahmi kembali. Sebelum kita tutup, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman musyawarah yang semua telah bergabung, yang di rumah juga menyaksikan sejauh ini. Terima kasih luar biasa untuk guru kita, untuk Buya Yahya, untuk Ustadz Abdul Somad, untuk Habib Novel. Terima kasih untuk waktunya meluangkan bersama kami. Alhamdulillah bisa berjalan. Insya Allah kita akan merepotkan kembali ya. Juga terima kasih untuk yang masih Ustadz Bastian Nathir juga telah meluangkan lokasi yang sangat luar biasa ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.